Shalom. Renungan Insightur 12 murid Yesus dan akhir hidup mereka. Ada 12 murid utama Tuhan Yesus yang selalu ikut serta dalam pelayanannya selama 3,5 tahun. Setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, mereka pergi memberitakan Injil keselamatan ke berbagai kota di dunia. Sekalipun ancaman kematian menghadang, mereka tidak takut, karena kasih akan jiwa-jiwa yang terhilang dan kasih kepada Tuhan Yesus mengamanatkan tugas itu. Inilah 12 murid Tuhan Yesus dan akhir hidup mereka. Pertama, Rasul Petrus, seorang nelayan dari Galilea yang dipanggil untuk melayani Tuhan. Ia setia memberitakan Injil meskipun diancam kematian. Pada masa pemerintahan Kaisar Nero, ia dihukum mati disalibkan terbalik setelah ia menolak disalibkan dengan kepala di atas karena merasa tidak layak untuk mati dalam posisi yang sama seperti Tuhan Yesus. Berikutnya adalah Rasul Andreas, saudara kandung dari Rasul Petrus yang dulunya juga seorang nelayan. Ia memberitakan Injil dan mati disalibkan di atas kayu salib berbentuk silang di Patras. Kemudian ada Rasul Yakobus yang tidak mau menyangkal Tuhan Yesus meskipun disiksa. Ia akhirnya meninggal dengan cara dipenggal di Yerusalem. Seorang prajurit Romawi yang melihat imannya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan turut mati dipenggal juga. Lalu ada Rasul Yohanes yang digoreng hidup-hidup di Roma namun tidak meninggal. Ia kemudian dibuang ke Pulau Patmos di mana ia mendapatkan wahyu dari Tuhan dan ia dibebaskan serta melayani Tuhan hingga masa tuanya. Lalu ada Rasul Filipus, ia dihukum cambuk dan kemudian disalibkan di Hierapolis. Ia terus berkhotbah saat disalib hingga ia meninggal. Ada Rasul Bartolomeus yang melayani di Armenia dan kemudian dihukum mati dengan cara dikuliti hidup-hidup. Lalu Rasul Matius melayani sampai ke Ethiopia. Ia disiksa dan dibunuh dengan pedang di sana. Ada pula Rasul Yakobus anak Alfeus. Ia mati syahid dilempar dari atas gedung yang tinggi lalu dipalu dengan martil di Yerusalem. Ada Rasul Tadeus, ia disalibkan di Edesa, kota kuno di Mesopotamia sekitar tahun 72 Masehi, karena ia tidak bersedia untuk mengingkari Tuhan Yesus. Lalu ada Simon orang Zelot, menginjil di daerah Mauritania, Afrika dan juga Britania, di mana akhirnya dia disalib pada tahun 74 Masehi. Lalu ada Rasul Matias, pengganti Yudas Iskariot. Ia mati dirajam batu lalu dipancung di Yerusalem. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, mereka semua mati dalam penginjilan. Mereka setia melakukan tugas panggilan Tuhan. Dunia memang membenci mereka karena pekerjaan-pekerjaan Allah yang mereka tunaikan. Oleh merekalah kita dapat mendengar Injil sampai hari ini. Berapa sering kita mengeluh tentang keadaan pelayanan kita, mengeluh hal-hal yang nampak sepele, mengeluh dan kecewa kepada Tuhan. Ingatlah teladan hidup para rasul yang rela menderita dan mengorbankan nyawanya mereka bagi Tuhan. Penderitaan kita belumlah seberapa, dan kerja kita belumlah sebanding. Layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, tanpa mengeluh dan tanpa rasa kecewa, karena upahmu besar di surga. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengkaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Demikian renungan dari Insightur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku tak hendak